Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi 12 dan 13, yaitu akuntansi universitas dan audit sektor publik. Yang pertama, materi pertama akan dipresentasikan oleh Eranikan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama, yakni akuntansi universitas, di mana akuntansi universitas ini adalah keuangan dari negara, dari APBN atau APBD pemerintah yang dikelola oleh lembaga publik seperti rumah sakit, partai politik, dan universitas. Nah, untuk akuntansi universitas sendiri, di sini itu adalah akuntansi atau sumber dana yang masuk dari pemerintah kepada universitas atau lembaga instansi yang bersangkutan. Next. Berikutnya yakni terkait pengertian akuntansi universitas. Akuntansi universitas adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi universitas yang berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai usaha atau kegiatan universitas. Nah, akuntansi universitas ini serupa dengan akuntansi dana untuk unit-unit dari pemerintah. Nah, eh, akuntansi dana di universitas ini dia juga mencatat pendapatan dan belanja untuk masing-masing dana yang dia dapatkan. Baik itu dana anuitas pensiun, dana abadi, dana pinjaman, dana lancar, dan dana-dana yang lainnya. Nah, akan terjadi perbedaan di antara akuntansi universitas dan akuntansi-akuntansi yang lain, yakni terkait pembatasan yang dimana pihak eksternal universitas itu tidak dapat menyisihkan uang untuk tujuan tertentu. Namun, manajemen juga tidak boleh membatasi penggunaan suatu dana. Sehingga ketika istilah pembatasan digunakan dalam akuntansi dana untuk universitas, hal ini mengacu pada pembahasan dari pihak eksternal universitas atas penggunaan suatu dana, bukan mengacu pada penyisian dana secara internal, seperti itu. Next. Adapun pengelompokan atas universitas sendiri. Universitas itu dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada universitas yang dikelola oleh pihak swasta atau private university, dan yang kedua ada universitas yang dikelola oleh pemerintah, public university. Nah, untuk yang pertama, yakni private university, dalam hal ini pelaksanaan akuntansinya itu dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya sesuai dalam pernyataan nomor 117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Jadi untuk pihak universitas swasta sendiri itu sangat diperbolehkan atau dikategorikan sebagai organisasi yang sifatnya nirlaba dan mendapatkan laba. Nah, untuk universitas yang dikelola oleh pihak pemerintah atau public university, dalam hal ini pelaksanaan akuntansinya itu dilaksanakan berdasarkan akuntansi yang dikembangkan oleh Government Accounting Standard Board, juga Dewan Standar Akuntansi. Namun khusus dalam hal ini itu mengacu pada pernyataan nomor 15 tentang model pelaporan keuangan untuk universitasnya. Next. Nah, teman-teman sendiri sebenarnya untuk kelompok dana yang dari universitas itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada dana lancar. Dana lancar sendiri itu adalah dana yang didirikan oleh universitas untuk mengelola kekayaan atau sumber daya yang ia miliki, yang dimana akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. Nah, dana lancar ini dibagi menjadi dua, yaitu ya dana lancar yang penggunaannya tidak terbatas untuk tujuan tertentu dan dana operasional sehari-hari. Untuk yang kedua ada dana pinjaman. Nah, seperti yang kita ketahui, dana pinjaman ini adalah dana yang didirikan
untuk mengumpulkan dana-dana yang akan digunakan di mana ia meminjam baik kepada pegawai universitasnya maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan universitas. Misal, kalau UIN bekerja sama dengan BRI atau BTN, maka dana pinjaman yang diajukan oleh UIN adalah dana pinjaman dari BTN atau Bank BRI yang telah bekerja sama dengan universitas di UIN kita. Dana pinjaman sendiri tidak serta-merta kita diberi pinjaman oleh pihak bank atau pihak kreditur, di mana kreditur itu biasanya memberikan pinjaman terkait beberapa pertimbangan atau jaminan aset yang sudah disediakan oleh universitas. Nah, yang ketiga ada dana abadi. Dana abadi itu adalah dana yang dikumpulkan dan kemudian dikelola oleh universitas tidak untuk penggunaan jangka pendek. Dana ini biasanya diabadikan dan kemudian dikelola dalam bentuk investasi yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. Misal nih, UIN membangun sport center. Sport centernya itu bersifat publik, itu bisa disewa oleh dari kampus manapun. Nah, dana yang digunakan untuk membangun sebuah sport center yang nantinya akan disewakan itu adalah dana abadi. Nah, hasil dari penyewaan atas sport center itu itulah yang dikatakan dana yang dimanfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. Nah, untuk yang keempat yaitu dana anuitas dan pensiun. Dana anuitas dan pensiun ini semacam dana pensiun, namun ini dikelola oleh universitas. Sedangkan dana pembangunan yang terakhir adalah dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaan berupa gedung, fasilitas, aktivitas tetap, dan lainnya. Next. Nah, adapun laporan keuangan yang harus dibuat oleh suatu perusahaan atau maksud saya yang dibuat oleh universitas antara lain, pertama adalah laporan pendapatan. Laporan pendapatan itu terkait dari dana-dana yang didapatkan tadi, laporan belanja dan laporan beban lainnya. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo dana. Yang ketiga adalah laporan kombinasi. Artinya laporan kombinasi ini adalah laporan yang meliputi pendapatan belanja, beban, dan dikombinasikan dengan laporan perubahan saldo dana yang ada. Memang secara garis besar, untuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh universitas itu sendiri, dia berbeda dengan laporan yang ada di akuntansi private. Kalau di akuntansi private, kita juga akan dikaitkan dengan berapa labanya dan berapa. Tapi kan untuk akuntansi universitas sendiri, dia itu pelaporannya itu lebih kepada pemerintah, yang dimana dia juga mendapatkan dana dari pemerintah, dia bertanggung jawab kepada pemerintah, kepada halayak umum, kepada pihak eksternal juga, yang mungkin nantinya laporan keuangan itu akan diaudit oleh BPK. Seperti itu. Next. Yang berikutnya ada dana tidak lancar, tidak terikat. Nah, apa sih sebenarnya dana lancar dan tidak terikat itu? Dana lancar tidak terikat adalah mencatat dana yang dapat dibelanjakan untuk menjalankan aktivitas utama dari sebuah universitas yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Nah, dana lancar tidak terkait serupa dalam tujuan dengan dana umum dan entitas pemerintah. Dasar akuntansi untuk dana lancar tidak terikat adalah dasar akrual, seperti yang digunakan untuk entitas komersial. Nah, namun sebagai ganti laba bersih atau net income, selisih antara pendapatan dan belanja dicatat sebagai perubahan laba bersih atas saldo dana. Nah, bagian keuangan dari universitas biasanya menyiapkan rincian anggaran menurut fungsi, objek, departemen, dan kelompok belanjanya masing-masing. Pencatatan ayat jurnal untuk anggaran ini serupa dengan dicatat dalam akuntansi pemerintah, yang dimana format ayat jurnalnya seperti yang disajikan di PPT, di mana anggaran pendapatan berada di debit, pada estimasi belanja, dan saldo dana berada di kredit. Next. Dana lancar terikat dapat digunakan untuk tujuan operasional dari universitas. Batasan yang diterapkan untuk pihak eksternal yang mensponsori dana tersebut. Untuk jurnalnya sendiri,
seperti yang ditampilkan di PPT, di mana kas berada di debit karena kasnya bertambah karena mendapat dana lancar dari sponsor, dan di kreditnya ada di situ saldo dana. Nah, untuk jurnal yang kedua bisa ditulis, untuk pembelanjaannya bisa ditulis belanja berada di debit dan saldo dana juga berada di debit. Kemudian karena kasnya berkurang, berarti kas dan pendapatan berada di sisi kredit. Next. Nah, berikutnya ada pendapatan dan belanja. Untuk pendapatan dan belanja sendiri, di sini ada beberapa hal sehubungan dengan pendapatan dan belanja. Dalam akuntansi dana untuk universitas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah remisi uang kuliah dan piutang tak tertagih. Maksudnya, uang kuliah atau SPP, atau kalau di kampus kita itu biasanya kita sebutnya sebagai UKT, itu adalah sumber pendapatan utama dari dana lancar dan tidak terkait. Nah, dalam akuntansi dana, dalam akuntansi dana untuk universitas, jumlah uang kuliah yang seharusnya terkumpul berdasarkan tarif standar yang diakui secara penuh sebagai pendapatan untuk untuk beasiswa dan remisi. Remisi di sini itu adalah potongan terhadap UKT. Biasanya kalau mau masuk semester berikutnya, teman-teman ada bandingkan. Jadi yang awalnya UKT-nya 2.300.000 itu turun menjadi 2 juta dan lain sebagainya karena adanya banding yang didukung oleh surat-surat. Di sini yang diberikan oleh universitas termasuk piutang tak tertagih dicatat sebagai belanja. Meskipun untuk beasiswa yang terdapat di sebuah universitas dalam dana lancar tidak terkait, hanya dicatat beasiswa yang disponsori langsung oleh universitas. Beasiswa lain yang berasal dari alumni atau perusahaan itu dikelola universitas dan dicatat dalam kelompok dana yang lain. Untuk hal yang bersangkutan berikutnya adalah pengembalian uang kuliah. Pengembalian uang kuliah sendiri ini adalah sistem akuntansi dana universitas yang mengharuskan pengembalian uang kuliah mahasiswa yang mengundurkan diri, itu pun dicatat sebagai pengurang pendapatan. Ketika pengembalian dana kepada mahasiswa tersebut disetujui, maka universitas mendebit pendapatan dari uang kuliah dan mengkredit kas atau piutangnya. Misal nih, kalau kita mendapat beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, selama KIP kuliah dan bidik misi itu belum ditetapkan sebagai sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang menerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, dia kan diharuskan membayar ma'had nih. Nah, ketika dia sudah ditetapkan sebagai mahasiswa penerima bidik misi atau KIP kuliah, maka universitas harus dan diwajibkan mengembalikan dana ma'had yang sudah disampaikan tadi. Karena sudah disepakati bahwa di UIN Malang, ketika mahasiswa itu mendapatkan beasiswa bidik misi dan KIP kuliah, dia tidak dipungut dana sepeser pun oleh universitas. Artinya segala sesuatu biaya yang terkait antara mahasiswa dan universitas itu sudah ditanggung oleh pihak pemerintah. Dan yang terakhir ada sesi perkuliahan yang berlangsung pada 2 periode. Maksudnya suatu sesi. Baik, kita lanjutkan untuk yang terakhir yakni sesi perkuliahan yang berlangsung pada 2 periode, yang dimana ini adalah suatu sesi perkuliahan yang mungkin dimulai pada satu periode berjalan, namun baru diselesaikan pada periode berikutnya. Nah, akuntansi dana untuk universitas mengharuskan bahwa uang kuliah yang dipungut untuk sesi perkuliahan tersebut diakui sebagai pendapatan pada periode, di mana sesi perkuliahan tersebut paling banyak diselenggarakan. Bersama dengan seluruh belanja yang berhubungan dengan sesi perkuliahan tersebut, jika uang kuliah dipungut pada periode berjalan, namun sesi perkuliahan kebanyakan diselenggarakan pada periode berikutnya, maka universitas mencatat pemungutan uang kuliah sebagai debit pada kas dan kredit pada pendapatan, di mana itu ditangguhkan. Nah, pendapatan tangguhan beserta belanja tangguhan jika ada, kemudian diakui sebagai pendapatan dan belanja yang sesungguhnya pada periode berikut. Next. Adapun transfer dan pengisian dana di universitas.
Ini berlaku bagi universitas publik atau universitas yang berada di naungan pemerintah, yang dimana dia memiliki kampus 2, kampus 3, dan seterusnya. Yang pertama ada transfer wajib, di mana transfer wajib ini adalah transfer dari dana lancar ke dana lainnya untuk memenuhi kebutuhan dari pihak eksternal dalam suatu perjanjian. Yang kedua ada transfer tidak wajib, di mana transfer ini adalah transfer yang serupa dengan transfer wajib, namun ditentukan sendiri oleh pihak universitas dengan berbagai tujuan. Yang ketiga ada manajemen universitas, di mana ia juga dapat menyisihkan uang dalam dana lancar, namun tidak terkait untuk tujuan tentu di masa depan. Nah, di universitas juga terdapat sebuah dana investasi. Nah, dana investasi ini biasanya dilaporkan pada nilai wajar atau fair value dalam neraca suatu institusi publik. Pendapatan investasi, termasuk perubahan dalam nilai wajar investasi untuk periode berjalan, harus dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan operasi entitas yang sesuai. Next. Nah, berikutnya dana universitas ada dana sumbangan. Yakni sumbangan yang mengikat atau sumbangan yang diterima dan dicatat dalam dana lancar tidak terkait yang dibelanjakan sesuai dengan batasannya. Adapun sumbangan yang tidak mengikat, sifatnya adalah sumbangan yang diterima, dicatat dalam dana lancar tidak terkait, tidak terikat, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan universitas yang telah ditentukan. Nah, artinya untuk sumbangan sendiri, universitas itu mencari pemasukan dari alumni, dari perusahaan, dari lembaga eksternal, untuk memperbaiki program dan aktivitas pendidikannya. Selain itu, universitas itu juga dapat mencari pemasukan tambahan dari lembaga-lembaga internalnya. Misalnya dia punya koperasi, dia punya lembaga dakwah, dia punya lembaga yang mengatur keuangan-keuangan lain, seperti kalau di UNI itu ada Elzawa itu. Nah, sumbangan yang mengikat dan diterima dan dicatat dalam dana lancar terikat akan dibelanjakan sesuai dengan batasannya. Sumbangan yang tidak mengikat dicatat dalam dana lancar tidak terikat dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan universitas yang telah ditentukan. Nah, beberapa pemasukan dapat dibentuk dana abadi, di mana pokok dana nanti dibangunkan seperti gedung-gedung dan lain sebagainya, nantinya bisa disewakan. Next. Berikutnya ada depresiasi. Nah, semua organisasi nirlaba termasuk universitas harus melaporkan depresiasi atau penyusutan dalam laporan keuangan untuk eksternalnya. Depresiasi harus dilaporkan sebagai belanja dalam dana yang menggunakan aktiva bersangkutan dalam periode berjalan. Artinya semua aset yang dimiliki seperti gedung, mobil, alat transportasi yang lain yang dimiliki oleh universitas itu setiap tahunnya harus dilaporkan penyusutannya, artinya harus didepresiasi supaya pihak eksternal bisa menilai, oh ternyata nilai gedung B-nya UIN Malang tuh segini nih, ternyata spot centernya UIN Malang di tahun ini nilainya segini nih, tinggal beberapa tahun lagi, seperti itu. Jika nanti kemudian gedung bangunan atau alat transportasi yang didepresiasikan itu mengalami perbaikan yang dimana itu nilainya bersifat material, maka nilai terhadap gedung yang dilaporkan atas penyusutannya itu bisa ditambah atas perbaikan yang sifatnya material tadi. Next. Nah, terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman masing-masing, jika ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di YouTube kami, atau mungkin teman-teman bisa mendiskusikan atau melemparkan pertanyaannya itu di dalam grup WA atau di sektor publik kelas B, yang nantinya akan kita jawab di perkuliahan tatap muka supaya diskusi lebih interaktif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.